Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi hari ini, apa kabar? Apa yang kau pikirkan? Mari saudara, kembali kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saat ini kami mau baca renungkan firman-Mu sebelum kami masuki dunia kerja kami. Kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dan kiranya firman Tuhan itu akan menuntun kami untuk selalu melekat kepada Tuhan dan melakukan seluruh aktivitas dengan benar berdasarkan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Pengkhotbah pasal 3 kita tahu di ayat 1 di sana dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi, saudara, untuk segala sesuatu ada masanya. Sehebat atau sepintar apapun manusia tidak dapat melawan atau menahan lajunya waktu. Apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa mempedulikan sikap kita terhadapnya. Semua yang ada di dunia ini dan lamanya kita berada di dunia ini juga dibatasi oleh yang namanya waktu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus berpacu dengan waktu. Nah, semakin seseorang itu sadar pentingnya waktu, akan semakin cermat pula ia merencanakan hidupnya. Dengan kata lain, kesadaran seseorang terhadap waktu akan mempengaruhi tingkat produktivitasnya dan kesungguhannya dalam memanfaatkan waktu. Itulah sebabnya ada nasihat yang mengatakan begini, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Artinya, waktu sangat berharga Bapak Ibu, amin. Jangan menyia-nyiakannya, tetapi gunakanlah sebaik mungkin dengan seimbang, yaitu bekerja dan beribadah atau berdoa. Doakan apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau doakan. Kenapa? Karena begitu jatah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita habis, iya kan? Usai sudah waktu kita bekerja dan berjeri lelah di dunia ini. Bukan berarti semuanya tamat, saudara. Justru itulah babak baru dimulai, di mana tiap-tiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini akan diuji oleh Tuhan dengan api. Alkitab menulis begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi Bapak Ibu, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya kan? Saya akan bacakan ulang. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya,
Jika selama di dunia kita mengisi waktu dengan perkara sia-sia, ibarat membangun rumah dari rumput kering atau jerami, maka dalam sekejap semuanya akan habis terbakar. Sebelum segala sesuatunya terlambat, saudara, segeralah membuat pilihan hidup yang benar. Ingat, waktu terus berputar dan kita tidak dapat menghentikannya, apalagi memutarnya kembali. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Kalau hari ini ada yang berhari ulang tahun, ingat, saudara, tambah umur, ya orang bilang selamat panjang umur, tapi jatah hidupmu berkurang. Karena itu mari kita mengambil sikap untuk tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berpacu dengan waktu. Mengisi waktu ini dengan hidup berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyelesaikan amanat agung, bekerja untuk memajukan pekabaran Injil, kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa kami sedang berpacu dengan waktu. Sebab untuk segala sesuatu ada masanya. Kiranya kami tidak menyia-nyiakan waktu. Kami akan mengisi waktu dengan baik. Kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Kami akan membangun di atas dasar emas, sehingga ketika waktunya kami tidak akan mengalami kerugian. Segala pekerjaan yang kami lakukan di dunia ini akan diuji dengan api. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat untuk terus bekerja, membangun segala sesuatu di atas dasar yang paling kuat, dan bangunan kami adalah tahan uji sehingga kami mendapat upah. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada hari ini dalam tugas kerja mereka, dalam seluruh aktivitas. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Berkat Tuhan pun melimpah bagi kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada